Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang bisnis psychology framework. Anggotanya sendiri ada saya Eka Dian, ada Yoda Trisnan, ada Sultan Argenda, ada Yasmin Hadaya, dan Valeriani. Oke, kita akan masuk dari Sustainable Business Excellence and Happiness dulu ya. Jadi tuh, ini tuh menjelaskan bahwa hasil akhir dari frameworknya itu tuh bukan hanya efisiensi atau profit, tapi juga bisnis yang berkelanjutan dan membahagiakan. Nah, jadi itu artinya tuh keberhasilan organisasi diukur bukan hanya dari performa finansial, tapi juga dari ada 3 macam. Yang pertama tuh dari dampak sosial positif, yang kedua dari keberlanjutan lingkungan, yang ketiga dari serta kebahagiaan dan kesejahteraan stakeholder. Lanjut. Lalu selanjutnya ada bisnis framework, yaitu dengan model 2019 ada dua, yaitu yang pertama ada productivity, yang kedua itu ada psychological well-being, atau bisa diartikan yaitu yang pertama ada produktivitas, yang kedua itu ada kesejahteraan psikologis. Lalu pengertiannya produktivitasnya itu kemampuan organisasi untuk mencapai hasil yang optimal melalui efisiensi dan inovasi, berbasis sumber daya manusia yang termotivasi dan terarah. Lalu yang kedua, ada kesejahteraan psikologis. Kondisi ini di mana karyawan merasa bermakna, aman, dan puas dalam pekerjaan yang pada gilirannya meningkatkan loyalitas dan kinerjanya. Lalu, di sini dalam konsep well-being tersendiri menjadi sangat penting karena organisasi memperhatikan kesejahteraan psikologis akan lebih adaptif, kreatif, dan berkelanjutan. Next. Nah, di sini kita bakal bahas tiga modal dari psikologi bisnis, yaitu ada strategic direction capital, organizational capital, dan human capital. Jadi, ketiganya ini tidak berdiri sendiri, tapi mereka ini saling berinteraksi. Kayak misalkan strategic direction capital memberi arah dan makna kayak why dan where to go. Terus ada human care, ada organizational capital menyediakan sistem dan sarana atau how to act. Jadi interaksi harmonis antara ketiganya ini membangun ekosistem bisnis yang sehat baik secara performa maupun psikologis. Oke, next kita masuk ke human capital. Jadi itu tuh modal manusia yang mencakup kemampuan, perilaku, dan potensi psikologis individu dalam organisasi. Jadi di sini tuh ada tiga. Yang pertama aku tuh kompetensi individu itu tuh mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap pribadi yang mendukung pencapaian tujuan kerja. Yang kedua tuh kompetensi tim itu mencakup sinergi antar anggota dalam mencapai target bersama termasuk komunikasi, koordinasi, dan saling percaya. Yang ketiga tuh komponen sosial itu tuh mencakup kemampuan membangun hubungan empati serta kepekaan sosial baik dalam maupun luar organisasi. Jadi maknanya tuh human capital tuh bukan sekedar skills tapi juga mencakup psychological capital seperti hope atau harapan, efisiensi atau kepercayaan diri, resilience atau daya tahan dan optimism atau optimisme. Kombinasi ini tuh terbukti meningkatkan kinerja dan kesejahteraan kerja. Next. Oke, selanjutnya itu ada organizational capital. Jadi, organizational capital itu menggambarkan modal sistemik dan struktural yang memungkinkan manusia bekerja secara efektif. Nah, organizational capital ini tuh ada 4 aspek. Yang pertama itu ada leadership and management. Itu tuh gaya kepemimpinan yang efektif membangun kepercayaan, pemberdayaan, serta dukungan psikologis terhadap karyawan. Yang kedua itu ada organizational and culture. Jadi itu tuh nilai dan kebiasaan yang mengarahkan perilaku kerja sehari-hari, budaya yang positif, meningkatkan engagement dan inovasi. Yang ketiga itu ada infrastruktur dan manajemen teknologi. Jadi sistem, prosedur, dan teknologi yang mempercepat proses kerja itu bisa mendorong efisiensi. Dan yang terakhir itu ada knowledge and informational management. Jadi itu tuh proses pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi agar organisasi terus belajar dan beradaptasi. Nah, jadi kesimpulan dari organizational capital dalam psikologi bisnis itu bisa menumbuhkan organizational resilience atau kemampuan organisasi untuk tetap adaptif di tengah perubahan lingkungan dan tekanan kerja. Next.
Nah, selanjutnya ada strategis direction capital. Yang pertama itu ada filosofik dan value. Ini tuh dasar dari semua hal yang dilakukan perusahaan. Contohnya tuh jujur, kerjasama, tanggung jawab, inovasi. Nilai-nilai ini tuh penting banget supaya semua orang yang ada di perusahaan itu punya pegangan yang sama. Ada juga reinventing values, artinya itu memperbarui nilai-nilai itu biar tetap cocok sama satu kondisi zaman sekarang. Yang kedua ada visi dan misi. Yang sudah kita ketahui semua, visi itu adalah gambar masa depan impian perusahaan. Misalnya, jadi perusahaan ini tuh punya kopi paling ramah lingkungan di Indonesia gitu. Terus misinya itu langkah nyata buat sampai ke sana tuh gimana? Misalnya pakai bahan baku lokal kah yang untuk ramah lingkungan. Terus ada juga yang redactional values. Maksudnya itu mengarahkan kembali tujuan supaya tetap sesuai sama visi dan nilai yang dipegang. Yang ketiga ada bisnis objektif dan target. Ini tuh bagian yang lebih konkret. Kayak target angka, hasil pencapaian tertentu. Misalnya, penjualan naik 20% tahun depan atau buka cabang baru. Revise objektifnya itu meninjau ulang atau ubah target kalau kondisinya itu berubah gitu. Yang keempat ada strategis intent. Artinya niat strategis. Ini semacam dasar niat besar atau arah utama perusahaan itu jangka panjang. Contohnya jadi pemimpin pasar dalam 5 tahun. Prioritas strateginya berarti menyusun ulang strategi biar arah yang diambil sesuai sama niat besar itu. Nah, kalau semua itu udah jelas, baru deh kita bisa lanjut ke bagian organizational capital yang ngurusin hal-hal kayak gaya kepemimpinan, budaya kerja di perusahaan, teknologi, dan cara ngatur pengetahuan karyawannya tersebut. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.